Halo teman-teman, pada kali ini aku akan menjelaskan tentang permainan interaktif. Nah, awalnya kita pahami dulu ya pengertiannya. Jadi, permainan interaktif itu merupakan permainan yang merangsang kreativitas kita dan biasanya melibatkan banyak orang untuk memainkan permainan tersebut. Nah, tentunya ketika kita melakukan permainan interaktif itu terdapat beberapa syarat. Nah, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, pasti kita memerlukan media untuk memainkan permainan tersebut. Yang kedua, pastinya dalam permainan interaktif terdapat tujuan. Nah, biasanya tujuannya itu berupa penyelesaian dari suatu plot. Yang ketiga atau yang terakhir, tentu dalam melakukan permainan kita akan memerlukan suatu aturan yang mengatur bagaimana pemain-pemain di dalam sana bisa berinteraksi satu sama lain. Sekarang aku akan menjelaskan kategori permainan interaktif berdasarkan platform yang digunakan. Terdapat 6 jenis kategori permainan interaktif. Yang pertama, itu ada arcade games. Arcade games itu biasanya merupakan permainan yang dimainkan menggunakan mesin tertentu dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang mendukung. Yang kedua, ada PC games. Nah, seperti namanya PC, otomatis kita akan melakukan permainan interaktif ini menggunakan komputer pribadi kita. Yang ketiga, terdapat console games atau biasanya permainan yang dimainkan menggunakan konsol. Contohnya itu PlayStation, Xbox, dan lain-lain. Nah, selain itu, terdapat juga handheld games. Maksudnya adalah permainan ini dimainkan menggunakan konsol yang bisa dibawa kemana-mana atau portable console. Contohnya itu seperti Nintendo DS. Nah, yang kelima, itu terdapat permainan yang biasanya digunakan menggunakan card and board games. Nah, berarti dalam memainkan permainan interaktif kita akan menggunakan kartu dan juga papan. Yang terakhir atau yang keenam ada mobile games. Nah, berarti kita melakukan permainan interaktif ini menggunakan handphone atau smartphone yang kita miliki untuk memainkan games tersebut. Setelah kita memahami kategori permainan interaktif berdasarkan platform yang digunakan, sekarang kita akan memahami tentang kategori permainan interaktif berdasarkan genre yang dimainkan. Nah, terdapat 12 kategori genre permainan. Terdapat real-time strategy, first-person shooter, role-playing games, live simulation games, construction and management simulation games, vehicle simulation, action games, adventure games, action-adventure games, manager simulation, racing, dan juga sport. Klasifikasi lain yang terdapat di permainan interaktif ini adalah klasifikasi berdasarkan tujuan dibuatnya permainan interaktif ini. Terdapat 6 tujuan dibuatnya permainan interaktif. Edukasional itu merupakan permainan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada penggunanya. Exercise merupakan permainan yang memfasilitasi pemainnya untuk melakukan aktivitas fisik. Casual games biasanya merupakan permainan yang dimainkan untuk mengisi waktu luang. Serious games merupakan permainan yang biasanya digunakan untuk melatih keahlian dari si pemain tersebut. Ada juga advertising yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah art medium, merupakan permainan yang isinya menampilkan seni dan tema tertentu yang ingin ditampilkan dalam permainan tersebut. Nah, setelah memahami klasifikasi dan penjelasan mengenai permainan interaktif, yuk kita pahami sedikit tentang sejarah permainan interaktif di Indonesia. Nah, ini buat gambar sejarahnya ya, teman-teman bisa baca di gambarnya itu. Soalnya itu sejarah lengkap dari tahun ke tahun gitu. Nah, kalau misalnya mau jelas lagi, mending kalian screenshot nggak sih? Terus di zoom-zoom gitu biar bisa kebaca. Nah, teman-teman masih ingat kan tadi di awal aku sebut kalau misalnya ada permainan interaktif elektronik. Sekarang kita pahami ya pengertian dari permainan interaktif elektronik. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan
Permainan interaktif elektronik merupakan aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan atau objectives dan aturan atau rules berbasis elektronik berupa aplikasi perangkat lunak. Nah, dalam peraturan tersebut juga, dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan terdapat klasifikasi pengguna permainan interaktif elektronik berdasarkan konten dan umurnya. Terdapat klasifikasi pengguna dari umur 2 sampai 6 tahun, kemudian 7 sampai 12 tahun, 13 sampai 16 tahun, 17 tahun ke atas, dan klasifikasi pengguna untuk semua umur. Nah, setelah mempelajari pengertian serta berbagai macam jenis dari permainan interaktif, sekarang kita akan membahas mengenai contoh kasusnya, yaitu PUBG. Pasti kalian tidak asing kan dengan PUBG? Jadi, PUBG Mobile atau PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile itu merupakan sebuah game di mana pemain harus bisa bertahan hidup dengan bertempur melawan 100 pemain lain dan menjadi yang terakhir untuk hidup. Nah, game tersebut dimainkan di handphone karena kita akan membahas mengenai PUBG Mobile. Oke, selanjutnya pemain dapat menciptakan karakter mereka sendiri sesuai dengan kreativitas setiap pemain. Nah, selain itu, para pemain juga dapat memberi nama karakter yang telah mereka ciptakan. Dari penjelasan itu, dapat dikatakan bahwa PUBG memenuhi persyaratan dalam permainan interaktif. Kenapa? Karena dalam PUBG terdapat fitur untuk saling berkomunikasi antar pemain. Ketika pemain bermain PUBG, juga terdapat suatu tujuan tertentu seperti salah satunya adalah menjalankan sebuah misi. Kemudian, PUBG juga memiliki peraturan bagaimana antar pemain dapat berinteraksi. Contohnya, kalau sudah exit dari tim, maka antar pemain dalam satu tim tidak dapat berkomunikasi lagi kecuali mereka sudah berteman. Oh, yeah, I remember you, Juicy from Lights Out, eh? I was in your streams one night. Oh yeah, you sound Canadian? You Canadian, eh? Boy, what the fuck is going on here, mate? Terdapat berbagai klasifikasi permainan interaktif berdasarkan banyak hal. Pertama, berdasarkan platform. PUBG tergolong dalam mobile games karena permainan tersebut dimainkan di handphone. Kemudian, yang kedua, berdasarkan aliran permainan. Menurut teori yang sudah dijelaskan, PUBG termasuk dalam aliran first person shooter atau FPS karena PUBG merupakan permainan tembak-tembakan. Tidak hanya FPS, PUBG juga tergolong dalam massively multiplayer online role-playing game atau MMORPG karena PUBG melibatkan pemain yang banyak untuk bermain bersama di dunia maya dalam waktu bersamaan. Nah, kemudian PUBG juga tergolong dalam action adventure game karena PUBG merupakan permainan kombinasi antara petualangan dan bertarung. Selanjutnya, berdasarkan tujuan penciptanya, PUBG ini memiliki dua tujuan, yaitu serious game dan casual game. Disebut serious game karena terdapat turnamen PUBG. Jadi, PUBG diciptakan untuk memberikan pengajaran atau melakukan pelatihan terhadap pemainnya. Casual game berarti permainan yang digunakan untuk mengisi waktu luang. Nah, batasan umur pemain agar dapat memainkan PUBG ini adalah 17 tahun ke atas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fenomena interaktif dalam PUBG Mobile. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Akan menjelaskan mengenai budaya populer. Menurut John Stories, sederhananya budaya populer merupakan budaya yang disukai secara melebar atau disukai oleh banyak orang. Ada juga yang mengatakan bahwa budaya populer merupakan budaya rendah. Orang-orang dengan budaya rendah biasanya dia berkata dengan lugas, berterus terang, dan gaya bicara itu langsung. Orang-orang dengan budaya rendah biasanya jika ia berkata iya, maka ia benar-benar setuju atau benar-benar menerima.
Mereka mengatakan apa yang menjadi maksud mereka, dan mereka memaksudkan apa yang menjadi perkataan mereka. Jadi they say what they mean and they mean what they say. Lalu ada juga yang beranggapan bahwa budaya populer merupakan budaya massa. Jadi budaya populer ini diproduksi massa dan dikonsumsi massa juga. Lalu ada beberapa karakteristik dari budaya populer yang akan sekaligus saya analisis dengan game PUBG. Karakteristik yang pertama adalah budaya populer itu merupakan budaya yang tidak terbatas dengan usia. Dalam game ini, semua orang dari semua usia dapat memainkannya, mulai dari anak kecil, remaja, orang dewasa, sampai dengan orang yang lanjut usia. Lalu karakteristik yang kedua adalah budaya populer merupakan budaya yang mengikuti perubahan zaman. Jadi dalam game PUBG ini ada namanya updatean-updatean. Jadi kalian bisa mendapatkan updatean-updatean terbaru seperti maps, mungkin senjata, dan item-item lainnya. Karakteristik yang ketiga adalah budaya populer ini merupakan budaya yang bersifat consumerisme. Jadi dalam game PUBG ini kalian bisa beli-beli senjata, armor, atau item-item lain. Lalu yang keempat adalah popularitas. Jadi game PUBG ini banyak banget orang yang tahu kan. Di Play Store atau App Store itu sudah lebih dari 100 juta pengunduh. Karakteristik yang kelima adalah budaya populer ini bersifat kontemporer. Kontemporer itu artinya apa sih? Kontemporer itu artinya sementara. Lalu jika dikaitkan dengan game PUBG ini, game PUBG tidak selama-lamanya akan menjadi budaya populer karena akan ada game-game lain di masa yang akan datang yang mungkin akan lebih menarik lagi. Lalu karakteristik yang keenam adalah hedonisme. Jadi budaya populer ini bisa menyebabkan hedonisme. Kenapa? Karena kalau di game PUBG ini kan bisa beli-beli tuh, yang tadi sudah saya jelaskan di konsumerisme. Bisa beli-beli, dan orang-orang jika ingin permainan semakin bagus, biasanya dia akan membeli senjata-senjata atau armor atau item-item yang bisa menunjang bagaimana game itu bisa berlangsung kayak gitu. Oke, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai budaya populer. Nah, selanjutnya saya akan mengaitkan game PUBG Mobile dengan konsep yang terdapat dari pengertian VR atau Virtual Reality. VR atau Virtual Reality merupakan sebuah hasil dari kemajuan teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya. Virtual reality atau VR nantinya akan disimulasikan melalui komputer. Akan tapi pada kesempatan kali ini, saya akan melihat dari sudut pandang handphone atau mobile yang terdapat dalam PUBG Mobile. Melalui simulasi tersebut, nantinya para pengguna akan merasakan bahwa mereka sedang berada di dalam game atau realitas tersebut. Tak hanya itu saja, para pengguna atau player dapat melakukan interaksi dengan pengguna lainnya yang berada di server yang sama. Nah, maka dari itu, saya akan melakukan analisis dari konsep dan pengertian virtual reality terhadap game PUBG Mobile. Dapat dilihat dari video tersebut, di mana game PUBG Mobile memiliki mode FPP, atau FPP merupakan singkatan dari First Person Perspective. Pada mode FPP ini, nantinya para player atau pengguna game PUBG Mobile akan merasakan sensasi di mana mereka sedang berada dan bermain di dalam game tersebut. Tak hanya itu saja, dapat dilihat pada sudut kanan atas terdapat mikrofon dalam game ini. Mikrofon dalam game ini dapat digunakan oleh para pengguna atau player untuk berkomunikasi dengan player yang ada di dalam server yang sama. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa game PUBG Mobile sudah memenuhi beberapa kriteria dan konsep yang terdapat di dalam pengertian VR atau Virtual Reality. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.